Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi menegaskan pihaknya akan memeriksa ulang seluruh ijazah dari pegawai negeri sipil di Indonesia. Bila terbukti ada PNS yang menggunakan ijazah palsu, maka jabatan PNS tersebut akan dicopot dan pangkatnya akan diturunkan satu tingkat. Sebagaimana tadi yang disampaikan, bahwa pihak yang paling dirugikan dengan adanya ijazah palsu ini adalah pemerintah. Karena apabila pegawai negeri sipil menggunakan ijazah yang palsu, berkonsekuensi terhadap kepangkatan, formasi, dan penghasilan yang diberikan atau dikeluarkan oleh negara. Jadi negara mengeluarkan uang atau biaya yang sia-sia kepada orang yang sebenarnya tidak berhak. Oleh karena itu, akan kami tertibkan melalui pengecekan ulang terhadap ijazah-ijazah seluruh pegawai negeri sipil. Bagi mereka yang ditemukan memalsukan ijazah dengan sadar ijazah itu palsu, maka akan dikenakan sanksi administratif, dicopot dari jabatan. Jadi jabatannya dicopot, lalu pangkatnya diturunkan satu tingkat. Itu sanksi administratifnya sesuai dengan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil. Oke, cek ulang seluruh ijazah dari para PNS di Indonesia. Nah, nih Pak Haryomo, bagaimana ini kemudian mekanismenya dengan mungkin jumlahnya kan banyak ya? Apa kemudian yang akan dilakukan? Jadi gini, pembinaan PNS itu sebetulnya ada pada masing-masing istilahnya pejabat pembina kepegawaian. Ada menteri, ada gubernur, ada bupati, wali kota. Inilah yang mempunyai pegawai di masing-masing instansinya. Tentunya ketika itu ada perintah Pak Menteri untuk melakukan cek ulang, kita juga akan berkoordinasi dengan instansi itu, baik pusat maupun daerah. Mereka yang paling tahu, ya apakah PNS ini menggunakan ijazah asli atau palsu. Nah, diawali dari koordinasi itu, kemudian nanti mungkin ke depan kita akan melakukan suatu pendataan. Kalau memang ada indikasi, ada beberapa PNS yang menggunakan ijazah palsu dan itu terbukti memang betul, nah kita kembalikan kepada ketentuan. Di sana saya sampaikan tadi di awal, ada tindakan administratif dan hukuman disiplin, bahkan sampai diberhentikan tidak dimohon pun bisa terjadi. Nah, itu termasuk kalau misalnya yang ternyata ditemukan pejabat tinggi gitu, PNS juga akan dikenai sanksi begitu ya, Pak? Kalau di ketentuan peraturan perundang-undangnya disebutkan PNS. PNS itu kan dari jabatan paling tinggi sampai paling rendah ya. Nah, moga-moga memang harapan kita semua PNS yang sekarang ada ini ijazahnya tidak palsu. Tapi sebelumnya sudah pernah ada kasus misalnya pejabatnya yang cukup tinggi begitu pangkatnya kalau jabatan tinggi kita belum. Saya pernah koordinasi dengan teman kami di BKN, kita belum menemukan itu. Tapi di pemerintah daerah memang ada sekarang. Kita baru melakukan investigasi. Karena ada laporan, kemudian kita ingin mengetahui kebenaran. Apakah ijazah itu asli atau palsu. Oke, baik. Saya kembali kepada Pak Agus. Pak Agus, kalau menurut Anda ini banyak gitu ya orang yang menggunakan ijazah palsu dan mungkin banyak juga yang ada di pegawai negeri sipil. Nah, kalau menurut Anda efektif tidak sih kalau kita menyaring gitu semuanya menggunakan ijazah palsu atau tidak, ini efektif nggak? Ya, demi tertib hukum harus dilakukan, demi keadilan harus dilakukan. Kan banyak juga PNS-PNS kita yang memang sekolah dengan baik, ya kemudian masuk itu kalah golongannya, kalah pangkat strukturannya karena bukan S2, S3 dan S lainnya. Nah, ini yang menjadi sekarang harus diperhatikan adalah yaitu tadi, ini kan semakin marak ketika ada persyaratan untuk jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota DPR. Jadi semuanya lah berbondong-bondong. Sekarang ini pasti semua yang paling laku sekarang adalah tempat cetak kartu nama. Mereka akan ganti tuh, gelarnya dihapus semua. Oke. Nah, sebelum diperiksa. Iya, sebelum diperiksa. Maksud saya, ini harus dilakukan sesulit apapun karena ini penertiban kan. Buat apa ada PAN gitu, PAN RB. Jadi ya betapa begitu sulitnya harus ditertibkan. Kalau kita mau baik, kalau tidak ya sudah lepas saja. Bangsa ini kan barbar. Tapi kan kalau cuma sekali aja dilaksanakan, tidak bisa. Termasuk juga penertiban pemberian izin pendirian perguruan tinggi. Karena di sana ujungnya pemberian izin dia doktor. Kan sekarang banyak pejabat juga ikut kuliah S3 tapi tidak pernah kuliah. Karena yang di sana adalah asistennya, pegawainya, atau bahkan pembimbingnya. Nah, di sini yang menjadi persoalan, pengetatan itu harus dilakukan. Karena kalau tidak, kasihan PNS lain yang baik, yang memang dia bercita-cita atau diminta oleh orang tuanya harus jadi PNS. Dan dia sekolah betul. Tapi kalah dengan itu karena mereka tidak punya
pendidikan lanjut. Coba nanti saya hari Jumat saya ketemu Pak Menpan, saya akan tanya, coba Pak dicek Bapak pegawai dari staf sampai S1, cek aja S1 di mana, S2 di mana, S3 di mana. Pak, tahu nggak kita sekolah itu? Jangan-jangan cuma status terdengar itu atau diridoi, kan susah. Nah, Pak Agus, kalau misalnya ternyata demand-nya tinggi untuk ijazah palsu, itu akan terus ada gitu ya, kalau menurut Anda ya? Iya. Nah, ini berarti PNS akan terus, BKN akan terus berhadapan dengan hal yang sama dong? Ya memang itu salah satu tugasnya. Jadi artinya tugasnya memang di situ, kan masing-masing punya tupoksi. Kemudian juga bukan hanya BKN, tadi PAN, kemudian Dikti yang memberikan izin perguruan tinggi itu ada. Kan kalau di Amerika itu banyak perguruan tinggi di atas funeral home, rumah kematian. Cuma sedikit aja, itu juga mengeluarkan ijazah. Banyak orang Indonesia sekolah di sana, tanya sekolah di Amerika gitu. Nah, sama, jadi kecuali sekali lagi karena pengetatan akreditasi itu menjadi penting. Dulu tuh kan ada ujian negara, sekarang kan status semua disamakan di apa. Yang namanya izin itu menjadi komoditi terlaris di Republik ini. Nah, jadi pengawasannya, pemberiannya itu yang harus diawasi ya. Sebelum bicara lebih jauh mengenai pengawasan, tadi kita langsung saja menyapa penelpon kita yang sudah terhubung, yaitu Bapak Samsul di Sibolga. Ya, Pak Samsul, silakan. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Jadi begini nih, kalau pandangan saya memang harusnya yang dilakukan oleh Menpan sekarang ini itu dari dulu harusnya sudah dilakukan gitu. Karena kan begini, persoalan seperti ini kan hampir setiap saat ada gitu. Banyak PNS-PNS kita, terutama para pejabat kita yang melakukan modus ijazah palsu, sehingga akhirnya kan sementara kita tahu banyak orang yang lebih berhak sebenarnya untuk menempati posisi-posisi tertentu atau jabatan-jabatan tertentu, tapi karena ada kong-kali-kong bekerja sama dengan perguruan tinggi yang mungkin perguruan tinggi bodong, akhirnya mereka mendapat posisi yang mau tidak mau membuat mereka terhormat di tengah-tengah masyarakat. Maka oleh karena itu, kalau saya berpandangan bahwa ini harus diseriusi. Harus diseriusi, tidak boleh setengah-setengah. Kalau memang kita ingin memperbaiki birokrasi kita ingin memperbaiki marwah dari pegawai negeri kita, maka ini harus total, tidak boleh setengah-setengah, begitu menurut saya. Oke, baik Pak Samsul, terima kasih atas tanggapannya. Saya mengutip dari salah satu kata dari Pak Samsul tadi, ada kong kali kong begitu ya. Nah, ini saya ke Pak Haryomo. Pak Haryomo, kalau misalnya dari BKN sendiri gitu ya, proses ceknya itu bagaimana sih Pak? Ketika mendapatkan ada sebuah lamaran kerja gitu ya, ternyata universitasnya mungkin kita nggak pernah dengar gitu, diduga dicurigai gitu. Apakah itu langsung dicek atau dibiarkan saja atau seperti apa sih Pak ini sebetulnya? Jadi sebetulnya ada dua penggunaan ijazah palsu itu, saya sampaikan di awal, ketika dia masih belum PNS, dan diperolehnya setelah dia sudah PNS dalam rangka peningkatan pendidikan. Kalau misalnya dia itu dipakai ijazah palsu itu untuk melamar, sekali lagi ada ketentuan yang menyebutkan kalau dia terbukti kan nanti diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, sekarang ada namanya proses untuk penetapan nomor induk pegawai. Itu melalui pemeriksaan berkas. Andai kata dalam pemeriksaan itu kita ketahui patut dicurigai adanya ijazah palsu, maka BKN dalam hal ini menyampaikan kepada Kementerian Dikbud atau Kementerian Agama atau Kementerian Kesehatan yang kebetulan punya pendidikan tinggi ya. Nah, kita supaya meyakinkan kalau memang ada statement dari kementerian itu bahwa ini palsu. Nah, kalau dia untuk melamar otomatis kita sampaikan kepada bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya, itu lakukanlah tindakan pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, sekarang kita bicara apabila ada PNS yang ingin meningkatkan pendidikan, artinya katakan dia S1, mau S2 atau S3, sebetulnya sudah diatur dalam surat edaran Menpan. Ada proses sebelum orang itu melanjutkan pendidikannya harus ada izin. Ya. Nah, dalam pemberian izin lah kita menggunakan semacam kontrol. Apakah perguruan tinggi yang nantinya akan dia jadikan tempat untuk meningkat pendidikan ini terakreditasi enggak? Karena di aturannya minimal B.
Oke. Ya. Ya, kalau dilihat dari proses yang dijelaskan oleh Pak Haryomo, sepertinya sudah cukup baik dalam rangka mengontrol beredaran ijazah palsu di kalangan PNS. Iya. Tapi kemudian tadi seperti kata Pak Agus ya, pengawasannya itu yang dirasakan masih kurang begitu ya. Tapi jangan dibahas dulu karena kita harus jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi.